Oke guys, 3 kilogram ya. Kebetulan kita ini ada pelatihnya. Tabungan kilogram. Jadi ya ayah komunitas Kendangers Bandung, dan kebetulan mereka ini namanya Sri Kandi ya. Sri Kandi Kendangers Bandung. Hebat. Ini Kang Ipo ngomong-ngomong, komunitas Kendangers Bandung ini sejak kapan terbentuknya? Kalau resmi terbentuk itu 2017. 18 November 2017, berarti baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun, kurang ya 2 tahun juga. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya tanggapan dari orang luar sana sama komunitas ini gimana? Tanggapannya mah ya positif lah. Bahkan malahan se-Jawa Barat berdiri Kendangers. Oh, ada se-Jawa Barat? Sumedang ada. Oh, tiap daerah ada. Kendangers Sumedang ada. Wah, hebat ya, hebat. Karawang, Cimahi. Wah, jadi ada chapter-chapternya gitu ya. Iya, Bandung mother chapter nah. Oh iya, udah kayak geng motor. Iya, tinggal kaos lagi geng motor. Wah, hebat. Oh, ini ya. Wah, keren, lihat. Jadi memang ini sebetulnya motivasinya apa sih membentuk komunitas ini? Gitu. Untuk apa? Kan ada misalkan untuk mengkoordinir pemain-pemain kendang, hanya sebatas itu, atau pengen pujian kah atau apa gitu kan? Motivasinya apa sih gitu? Padahal tanpa ada Kendangers Bandung pun tukang kendang mah tetap harirup gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang ingin diungkapkan ke publik. Apa? Pak Ketum lah. Ini Pak Ketua? Pak Ketua. Iya. Ini Pak Wakil. Aja. Kumaha Kang Riki? Jadi dibentuknya Kendangers Bandung itu tadinya memang kita tidak berniat membentuk komunitas ini. Ya. Namun ada masukan dari kawan-kawan pengendang, kebanyakan kawan-kawan pengendang, kenapa tidak kita bikin komunitas. Nah, akhirnya dibentuklah komunitas ini. Terus maksud dan tujuan dibentuk komunitas ini adalah ini hanya untuk bersilaturahmi di antara pemain kendang. Nah, bersilaturahmi di antara pemain kendang. Selain itu juga, jadi si pemain kendang ini kan tidak tahu semua, jadi masing-masing punya spesialisasinya. Iya, iya. Ada yang khusus kendang jepongan, betul. Kendang wayang, kendang elektronan, ada elektronan. Nah, sebagian besar untuk saat ini pengendang itu kebanyakan dicetak di dangdut. Kebanyakan langsung dicetak di dangdut. Mereka betul. Tidak tahu akarnya dari mana. Iya. Akarnya dari mana. Nah, kami komunitas kendang ini bertujuan juga untuk mereka yang belum tahu dari mana sih pondasinya ini kendang yang sekarang udah ramai di dangdut itu. Pondasinya dari mana? Kita tawarkan ada beberapa workshop, misalkan workshop tepat kendang Pencasilat, workshop tepat kendang wayang dan sebagainya. Itu untuk memberikan juga edukasi terhadap pengendang-pengendang yang belum tahu sama sekali tentang tepat kendang yang lainnya di luar dangdut. Ya. Kan ini kebanyakan yang tergabung ini adalah wilayah akademisi ya. Kebanyakan. Ini yang di luar misalkan yang belum tergabung, boleh nggak ikut gabung? Sangat boleh. Misalkan ayah ya tetangga saya tukang kenang, tapi tukang kenang elektron lain di sekolahan, jadi terbentuk dengan sendirinya, boleh bergabung. Jadi mereka bisa sharing, bisa tahu bahwa akar kendang itu awalnya dari mana gitu kan. Boleh ya Kang Ipo ya? Boleh ya. Ini anggota-anggota justru paling banyak ini yang di luar. Kebanyakan dari luar. Akademisi ya. Kalau yang dari akademisi ya paling 20%-nya lah. Yang lainnya dari luar semua. Dari luar. Ya. Kalau kemarin yang kita data itu yang di Kota Bandung saja itu hampir 350 orang lebih pemain kendang. 350 orang pemain kendang di Bandung. Di Bandung saja, tapi itu belum terdata semua. Mungkin ada sampai 500 lebih pemain kendang yang ada di Kota Bandung. Ya, jadi silakan nih bagi pemain kendang siapapun yang belum tergabung di komunitas Kendangers, apalagi yang ada di Bandung ya, silakan bisa gabung itu ke Kang Riki, Kang Ipo ya. Di mana sekretariatnya? Di sini. Ya, untuk sementara mah datang aja ke sini. Ya, atau Pak Beja-beja nanti ya. Ya, jadi sekretariatnya masih di sinilah. Pokoknya datang aja ke sini ke kampus ISBI di Jalan Buah Batu nomor 212 Bandung.
Bisa juga dilihat di di IG-nya Kendangers Bandung. Oh, ya boleh tuh di follow Instagramnya Kendangers Bandung. Terus ada YouTube-nya ada nggak? YouTube-nya ada. Oh, YouTube-nya juga ada. Silakan buat di subscribe ya. Channel YouTube-nya Kendangers Bandung ya. Subscribe guys, 3 kg. Dan Facebook-nya ada? Facebook ada, dicari aja. Dan yang terakhir satu pertanyaan lagi dari saya. Ini kira-kira mau dibawa ke arah mana Sri Kandi Kendangers? Itu kira-kira ada garapan lain nggak untuk kendang ini? Misalkan rampak kendang atau apa ini namanya apa? Kalau untuk Sri Kandi sendiri sih kami dari officialnya Kendangers sudah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk para Sri Kandi karena apa? Perempuan yang bermain kendang itu sangat jarang, Pak. Jarang? Iya, sangat jarang. Yang sekarang lagi rame malah itu yang rampak kendang itu yang disebut tari rampak kendang, tapi bukan rampak kendang, itu hanya tari rampak bukan kendang. main kendang Bukan gitu main kan? kendang, itu hanya pertunjukan tari aja dengan meminjam media kendang. Tapi Sri Kandi ini betul-betul pemain kendang. Iya. Dan boleh dicek Ya, kualitasnya. betul mereka punya skill ya. Nah, karena mereka Bisa ini dicobi. latihan, jadi bisa dicobain. Bisa dicobian. Nah, jadi yang pengen mengundang mereka, misalkan Anda punya event, punya acara atau apa hiburan apapun, silakan buat mengundang mereka untuk performance ya. Ini udah berapa kali manggung mereka sejauh ini? Sri Kandi ya ini aja. Jadi mungkin yang agenda yang sudah kemarin waktu kita di Jakarta. Di Jakarta Kemarin kita diundang event gitu. televisi lah. Oh, di televisi. Wah, dan ternyata ini entertainer juga mereka ya. Terus rencana besok kita akan perform Di mana? di ulang tahunnya USBP. Wah, hebat. Terus tanggal 30 kita diundang juga sama komunitas juga di Bandung. Heeh. Ya, Taman Budaya. Tanggal 30 sekarang. Wah, hebat. Untuk di wilayah Bandung mereka sudah dikenal. Jawa Barat ya. Selebrida ya, selebritis daerah. Tuh, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pertahanan seni budaya kita ya, terutama ini yang unik di sini adalah yang bermainnya itu wanita ya. Biasanya wanita itu di dapur. Kata orang tua kita, wah nanti juga lah cewek mah di dapur lagi. Tapi untuk milenial ini tidak. Mereka selain mengerjakan pekerjaannya di rumah, pekerjaannya kalau yang sudah punya suami mengerjakan pekerjaan suami, tapi di sini juga mereka bergelut untuk mengejar karirnya. Jadi mereka punya cita-cita ya mereka harus mengejarnya. Ya, seperti itu. Dan ini harus dipertahankan ya. Jangan sampai sekarang berdiri, besok lusa bubar. Kebanyakan kan gitu. Ya mudah-mudahan Kang Ipo sama Kang Riki ini juga bisa memanajerial mereka dengan baik karena ini sangat potensi yang sangat bagus. Ya. Dan ini entertainment juga sangat masuk. Keren ya. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Kang Ipo sudah mengundang saya untuk kesini. Ya, dan mudah-mudahan kalian ini sukses ya. Sehat selalu, banyak acaranya, banyak jobnya gitu. Amin. Hey, dan ini juga ada. Amin. Guys, ada ini dari komunitas mana? Invalid itu bangga, tapi ini iya mah inspiratif mah. Inspiratifnya. Setengah tak teker ngobrol. Anjing, sis, eta heula tuh subscribe heula, subscribe. Nah. Sehat sih, di dia ngobrol. Udah, eta mah. Kamu mau masuk? Sri Kandi Kendangers enggak? Artistik atuh. Ya, thank you, sis. Ya, thank you. Dan ternyata di sini juga ada kawan nama saya ya. Ada Kawan Dablo. ada Ucis, dia terlihat sangat kangen sekali ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Ipo, Kang Riki ya, dan mudah-mudahan ini banyak yang mengapresiasi ya. Mudah-mudahan viewersnya naik. Ya, banyak yang nonton, jadi banyak yang tahu dan banyak yang undang. Oke, begitu percakapan kita dengan komunitas Kendangers Bandung dan terutama bersama Sri Kandi Kendangers Bandung. Sekali lagi terima kasih. Siapa tadi namanya? Fitri.
main, Ninit, dan ayo sekolah. Oke? Dan terus saksikan video-video kami di Aldo Channel. Dan jangan lupa untuk konten yang satu ini adalah Wamil, wanita Milenial.